Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal alat transportasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pameran seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anak, pengertian pameran seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana sehingga dapat terselenggara sesuai dengan tujuan. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah fungsi pameran. Fungsi pameran itu ada 4. Yang pertama, sarana edukasi. Yang kedua, sarana apresiasi. Dan yang ketiga, sarana prestasi. Dan yang keempat, sarana rekreasi. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya adalah tujuan pameran. Nah, tujuan pameran ini terdapat 3. Yang pertama tujuan sosial, dan yang kedua tujuan komersial, dan yang ketiga adalah tujuan kemanusiaan. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya adalah jenis-jenis pameran. Nah, yang pertama adalah pameran berdasarkan jumlah. Nah, ini terbagi 4. Yang pertama pameran tunggal, yang kedua pameran kelompok, yang ketiga pameran retrospeksi, dan yang keempat adalah pameran desain. Nah, anak-anak ibu, yang pertama tadi adalah pameran tunggal. Pameran tunggal adalah pameran yang dilakukan oleh perorangan dan biasanya hanya menampilkan satu jenis karya seni. Dan yang kedua adalah pameran kelompok. Pameran kelompok merupakan pameran seni rupa yang dilakukan secara berkelompok beberapa seniman. Yang ketiga adalah pameran retrospeksi. Pameran retrospeksi adalah pameran sejarah perjalanan seseorang seniman dalam berkarya dan dilakukan oleh perorangan. Yang keempat adalah pameran desain. Pameran desain adalah pameran berupa desain atau produk kerajinan seperti kria, furnitur, dan produk sejenisnya. Nah, anak-anak ibu, jenis-jenis pameran kedua yaitu pameran berdasarkan sifatnya. Nah, pameran berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pameran insidental, yang kedua pameran rutin, dan yang ketiga pameran permanen. Seperti itu. Nah, yang pertama tadi adalah pameran insidental. Pameran insidental yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan berdasarkan atas kebutuhan yang ada. Yang kedua adalah pameran rutin. Pameran rutin yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan. Misalnya pentas seni dan yang dilakukan di akhir semester. Yang ketiga adalah pameran permanen. Pameran permanen yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap dan terus-menerus. Misalnya pameran lukisan yang diselenggarakan di museum. Nah, anak-anak ibu, jenis-jenis pameran yang ketiga yaitu pameran menurut ragam jenis karya yang digelar. Nah, ini terbagi 2. Yang pertama adalah pameran homogen dan yang kedua adalah pameran heterogen. Nah, yang pertama tadi adalah pameran homogen. Pameran homogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Misalnya pameran lukisan, dalam pameran tersebut hanya memamerkan lukisan saja, tidak ada jenis karya seni yang lain. Yang kedua adalah pameran heterogen. Pameran heterogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan beberapa atau aneka ragam jenis karya seni rupa. Misalnya pada sebuah pameran seni rupa terdapat karya lukisan, pahatan, keramik, barang antik, coretan, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis pameran keempat yaitu pameran menurut tempat berlangsungnya. Nah, ini terbagi 3. Yang pertama adalah pameran terbuka, yang kedua adalah pameran tertutup, dan yang ketiga adalah pameran bergerak. Nah, yang pertama tadi adalah pameran terbuka. Pameran terbuka adalah pameran seni rupa yang berlangsung di luar ruangan terbuka. Pameran ini biasanya tidak permanen dan hanya bersifat sementara. Yang kedua adalah pameran tertutup. Pameran tertutup adalah pameran seni rupa yang berlangsung di dalam ruangan suatu gedung. Biasanya ada gedung khusus untuk pameran seperti gedung museum, gedung kesenian, maupun gedung-gedung lain yang bisa digunakan. Yang ketiga yaitu pameran bergerak. Pameran bergerak adalah pameran seni rupa yang diselenggarakan menggunakan alat yang bergerak seperti kendaraan atau mobil. Nah, anak-anak ibu semua, jenis-jenis pameran terakhir yang kelima yaitu pameran menurut dimensi karya seni rupa. Nah, ini terbagi 2. Yang pertama adalah pameran seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua adalah pameran seni rupa 3 dimensi. Nah, anak-anak ibu,
Yang pertama tadi adalah pameran seni rupa dua dimensi. Pameran seni rupa dua dimensi yaitu pameran yang hanya menyajikan karya seni rupa pada bidang datar seperti lukisan dan seni grafis. Karya ini hanya dapat dinikmati dari satu arah. Dan yang kedua adalah pameran seni rupa tiga dimensi. Nah, pameran karya seni rupa tiga dimensi yaitu pameran yang menyajikan karya seni yang memiliki volume atau kesan ruang yang sebenarnya. Dalam karya ini ada ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Karya ini dapat dinikmati dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan juga dari bawah. Contohnya patung. Seperti itu anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu semua, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah pameran seni budaya dan prakarya adalah sebuah acara atau ajang di mana karya-karya seni dan kerajinan baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer dipamerkan kepada publik untuk dinikmati, dipelajari, dan diapresiasi. Secara umum, pameran semacam ini bertujuan untuk memperlihatkan kekayaan seni dan budaya suatu daerah atau bangsa kepada masyarakat luas, serta sebagai sarana untuk mempromosikan, melestarikan dari berbagai warisan budaya yang dimiliki. Dan pameran seni budaya dan prakarya dapat meliputi berbagai jenis karya seperti lukisan, patung, seni rupa, kerajinan tangan, tekstil, arsitektur, dan lain sebagainya. Karya-karya ini seringkali mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai tradisional, serta apresiasi dan ekspresipasi kreatif dari seniman dan pengrajin yang terlibat. Oleh karena itu, pameran semacam ini juga dapat menjadi wadah untuk memperkuat jati diri budaya suatu komunitas atau bangsa. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua.